di luar sana yang tahu nih keseruan webinar di malam ini, boleh nih Bapak Ibu share pengalaman belajarnya di media sosial menggunakan tagar hashtag kurikulum merdeka di PMM. Lalu jangan lupa juga Bapak Ibu untuk tag akun Instagram @kurikulum.merdeka untuk nantinya dapat di-repost nih sama akun resmi Kurikulum Merdeka. Luar biasa, Bapak Ibu jangan lupa nanti sambil foto-foto gitu ya, boleh di-capture, boleh direkam pakai handphone misalnya gitu untuk saling dibagi nih ke teman-teman yang lain. Boleh juga Bapak Ibu menuliskan gitu ya, review sedikit terkait apa sih yang dipelajari hari ini. Wah, itu jadi ajang juga nih untuk mungkin rekan-rekan yang belum bisa gabung gitu ya, untuk ikut belajar juga. Baik, selanjutnya. Oke, nah sebelum mulai nih Bapak Ibu ya, mungkin hari ini tadi agak terlambat sedikit, tapi nanti juga kita akan selesai di pukul 20:15 gitu ya. Jadi waktu webinarnya tetap sama 90 menit. Sebelum mulai kita coba main dulu ya, main kecil-kecilan gitu. Silakan Bapak Ibu lihat halaman ada di depan nih. Bapak Ibu apakah familiar nggak sih dengan tampilan ini? Kira-kira kalau yang di sini kayaknya harusnya semuanya tahu ya ini tampilan apa gitu. Nah, boleh ditulis di kolom komen. Oh, ini familiar sekali, luar biasa. Oke. Ada yang tahu ini tampilan apa? PMM. Oke, mantap. Oke, kita langsung lanjut ke gamesnya. Boleh next? Nah, kita akan bermain tebak icon fitur PMM. Nah, mungkin sekarang jangan dibuka ya PMM-nya Bapak Ibu biar nggak nyontek. Jadi silakan tetap di halaman Zoom ini, tidak usah dibuka PMM-nya. Saya akan ngetes nih, Bapak Ibu hafal nggak sih icon apa gitu ya untuk fitur apa nih di PMM gitu. Jadi nanti akan ada soalnya muncul di layar. Bapak Ibu silakan menulis jawabannya di kolom chat ya. Udah siap Bapak Ibu untuk tebak-tebakan nih? Kalau yang benar semua berarti ketahuan sering ya buka PMM luar biasa. Oke, boleh di soal pertama. Nah, ini icon apa nih? Ini malah menggambarkan apa? Wah, langsung ya jawabannya komunitas komunitas nih luar biasa. Mungkin karena muncul di atas juga kali ya Bapak Ibu ya, jadi aware dan mungkin di sini juga banyak Bapak Ibu yang sudah mengembangkan komunitas gitu ya, jadi sangat hafal nih dengan icon ini. Kita lihat ini icon apa? Boleh next. Oke, betul sekali. Ini adalah icon komunitas. Dari gambarnya juga kelihatan ya Bapak Ibu ya, ada gambar orang gitu. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Nah, kalau ini icon apa nih Bapak Ibu? Mungkin agak blur ya. Oke, ini langsung Bapak Ibu jangan kebalik jadi LSM ya, karena ini yang betul adalah apa kita lihat next. LMS. LMS itu kepanjangannya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? LMS itu kan singkatan. Kepanjangannya apa ya kira-kira ya Bapak Ibu ya? Mungkin ada yang bisa share di kolom chat. Learning Management System. Oke, mantap. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini icon apa nih Bapak Ibu? Suka dipakai nggak nih fitur yang ini? Oh, mulai muncul nih jawaban-jawaban yang benar. Oke, mantap. Ini icon apa? Asesmen murid. Iya, betul. Dari gambarnya bisa ketebak nggak sih Bapak Ibu? Karena memang icon-icon di PMM ini tuh merepresentasikan gitu ya fitur-fitur di dalamnya. Oke, next. Nah, ini icon baru nih, baru muncul di pertengahan tahun lalu. Ayo kira-kira icon apa ya? Wah, banyak nih yang udah jawab di kolom chat. Refleksi kompetensi. Kita lihat jawabannya. Icon apa ini? Oke, agak ngadet. Oke, betul. Ini adalah refleksi kompetensi. Siapa yang udah pernah ikutan nih, Bapak Ibu? Oke, terakhir. Soal terakhir. Sepertinya agak ngadet ya untuk halamannya, tidak apa-apa. Kita tunggu. Wah, ini benar semua nih refleksi kompetensi ya. Oke. Oke, di halaman saya belum muncul. Halaman berikutnya. Di halaman Bapak Ibu.
masih sama ya, refleksi kompetensi juga. Oke, mungkin izin untuk ya udah kelihatan. Oke. Nah ini kelihatan nih, ini icon yang lagi hits ya kayaknya ya. Baru rilis di akhir tahun lalu tapi udah hits banget nih. Oh, saya yakin semuanya udah mencoba melihat ya gitu. Oke, jawabannya pengelolaan kinerja luar biasa. Kita kasih reaction dulu untuk Bapak Ibu semua, kasih applause. Luar biasa, boleh next. Terima kasih banyak Bapak Ibu antusiasmenya untuk kita tebak-tebakan ikon PMM. Semoga semakin bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi gitu ya untuk PMM-nya agar bisa mengembangkan juga nih Bapak Ibu di sini. Oke, sekarang kita langsung masuk nih ke inti acaranya. Kita kenalan yuk dengan teman belajar kita hari ini. Oke, teman belajar yang pertama ada Pak Yoki Isnandar, SPD. Beliau merupakan guru SMP Negeri 2 Karangpucung. Selamat malam, Pak Yoki. Selamat malam Bu Nina. Bagaimana nih Pak kabarnya malam ini? Malam ini baik Bu, meskipun sedikit lelah. Ah, Alhamdulillah, tapi masih semangat ya Bapak ya untuk kita Semangat, sharing semangat. ya dengan teman-teman semua di sini. Luar biasa. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu SMP Negeri 2 Karangpucung nih di mana gitu ya Pak Yoki ya? Tebak-tebakan lagi kita. Oke, terima kasih banyak Pak Yoki. Nanti Pak Yoki akan sharing banyak ya dengan rekan-rekan semua di sini. Selanjutnya, teman belajar yang kedua, ada Ibu Elis Nur Hayati MPD. Beliau merupakan Kepala SMAN 2 Cibinong. Selamat malam, Ibu Elis. Malam, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Masya Allah, cantik sekali, Bu. Malam ini cerah dan ceria ya. Oke, gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik, walau baru pulang sekolah nih. Wah, baru pulang. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sama, baru pulang juga. Mungkin baru saja menginjakkan kaki di rumah gitu ya, langsung ikut webinar gitu, luar biasa. Oke, terima kasih banyak Ibu Elis dan Pak Yoki. Next, kita langsung masuk saja ke sesi berbagi pengalaman dan pengetahuan. Jadi, Bapak Ibu di sini sembari nanti para teman belajar kita saling sharing juga. Bapak Ibu juga boleh loh berbagi juga gitu ya terkait refleksi diri ataupun kalau ada pertanyaan juga boleh langsung ditanyakan di kolom chat. Begitu, nanti akan kita bahas di akhir ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke, next. Nah, selanjutnya akan ada Pak Yoki dulu yang akan presentasi terkait berbagi praktik baik yang berjudul Refleksi Mengajar Terbimbing Bermutu dan Terarah. Singkatannya rem termurah. Wah, luar biasa. Menarik sekali ya. Dari singkatan aja udah bikin saya penasaran nih gitu. Nih rem apa nih gitu kan. Oke, silakan mungkin bisa langsung dimulai oleh Pak Yoki. Silakan Pak Yoki, layar untuk Bapak. Baik Bu Nina, terima kasih Bu Nina. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi ya Bapak Ibu ya, meskipun baru datang ini kita masih semangat pagi. Baik, Bapak Ibu, saya akan berbagi ya, Bapak Ibu berbagi terkait dengan cara saya di sekolah dengan rekan guru berefleksi. Nah, di sini eh, kami beri nama refleksi mengajar terbimbing, bermutu, dan terarah. Kalau disingkat jadi rem termurah. Nah, letak di SMP Negeri 2 Karangpucung ini ada di Kabupaten Cilacap, Bapak Ibu, Jawa Tengah. Salam kenal dari saya, Yoki Sinandar, buat Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu ya, tetap semangat. Baik, Bapak Ibu, langsung saja ke berbagi praktik baik ya, Bapak Ibu. Di sini ada video cara saya melakukan refleksi dengan menggunakan model 4P atau 4F. Mungkin untuk Bapak Ibu guru penggerak yang pernah mengikuti pendidikan sudah paham terkait ini. Ini dokumentasinya. Play, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan merefleksikan kegiatan saya selama 1 hari tadi. Saya akan merefleksi untuk hari ini. Saya model refleksinya 4F. Yang pertama adalah
fact, artinya itu fakta. Saya menemukan fakta bahwa masih ada beberapa siswa yang tidak membawa kamus. Pembelajaran matematika dilaksanakan di kelas 7H. Saat saya mengajar matematika, bel belum selesai pembelajaran matematika di kelas 7H, tiba-tiba ada anak yang bernama Sony, kelas 9C, datang ke kelas 7H. Menyampaikan seperti ini, Pak Yoki, sekarang pelajaran Pak Yoki di kelas 9C. Nah, di situ saya mulai berefleksi, Bapak Ibu. Jadi saya menemukan peristiwa itu, mulai dari Sony yang berkata seperti itu, kemudian Fadli yang semalam tuh ngechat, Pak Yoki besok ngajar nggak? Ya baik, stop dulu Pak. Akan saya Ya, lakukan perasaan Pak. Mohon maaf Pak, yang perasaan. untuk selanjutnya di masa yang akan datang. Saya akan memulai pendekatan Bapak Ibu, namanya itu pendekatan KSE. KSE itu kompetensi sosial dan emosional. Itu sedang saya pelajari di program guru penggerak. Pelajaran pembuatan tinta alami. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu guru yang lain atau komentar atau pengalaman lainnya. Barangkali ada yang mau menanggapi refleksi saya pada hari ini. Ya, saya sangat senang sekali dengan tentunya semuanya lah ya. Tapi hari ini saya belajar tentang sadar diri. Itu adalah hal penting yang kadang-kadang tidak semua orang bisa melakukan itu dengan mudah. Terima kasih Bapak Ibu, itu refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, itu cara kami berefleksi. Kebetulan ini yang mengambil dokumentasi juga tidak full, jadi saya mengambil beberapa dokumentasi dari teman-teman saya juga, Bapak Ibu. Jadi kadang kami ngambil dokumentasinya itu dalam bentuk foto. Kami melakukan refleksi itu setiap hari itu satu guru. Jadi untuk misalkan semester ini sudah dibuatkan jadwal hari Senin, misalnya Bu Rahma, kemudian hari Selasa, misalnya Bu Maya. Tapi kami mulai dari Bapak Ibu guru penggerak. Jadi di sekolah kami alhamdulillah CGP terbanyak di Kabupaten Cilacap saat kemarin mengikuti seleksi. Nah, kebetulan saya juga CGP Angkatan 1, jadi saya berusaha untuk menjadi teladan di sekolah saya. Nah, Bapak Ibu dalam melakukan refleksi ini, kami untuk semester ini kami mulai dari Bapak Ibu yang lebih senior gitu. Bapak Ibu yang lebih senior kami mulai di awal. Nanti yang junior di akhir seperti itu. Nah, yang membuat jadwal itu dari wakil kepala sekolah. Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu dari hasil refleksi menggunakan model 4F tadi ya, mulai dari fakta, kemudian perasaan, kemudian pembelajaran yang didapat, hingga future ataupun kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya seperti itu apa. Nah, di sini kami mendapatkan pembelajaran hasil refleksi tersebut. Yang pertama saling menghargai antar guru, kemudian memperoleh ilmu dan pengalaman baru tentunya dari semua guru mapel gitu ya. Banyak banget Bapak Ibu, saya dapat pengalaman dari para senior ini, terutama dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian bisa berbagi pantun, ice breaking dari guru-guru bahasa Inggris. Nah itu semua kami asik Bapak Ibu. Saya jadi ikut belajar dari mereka. Unik jadinya setiap kali mendapatkan suatu hal baru di hasil refleksi kami coba terapkan, terutama saya terapkan di pembelajaran yang saya ampu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga tentunya meningkatkan kemampuan mendidik menjadi lebih berkarakter. Di mana refleksi ini tidak hanya refleksi dalam mengajar Bapak Ibu, refleksi ini juga tentang mendidik gitu ya Bapak Ibu. Apalagi siswa-siswa di zaman sekarang gitu ya Bapak Ibu, kadang ada yang kurang sopan dan sebagainya. Nah, saya sebagai guru untuk tidak menutup mata dengan hal tersebut. Jadi kami buka aja di forum ini bagaimana untuk mencari solusinya. Nah, selanjutnya kami juga belajar refleksi model 4P atau 4F yang dulu saya pernah dapatkan di guru penggerak angkatan 1, namun saya belum begitu menguasai. Dengan adanya kepala sekolah baru dari pengajar praktik, saya belajar lagi, kemudian ada beberapa CGP yang sudah bermunculan lolos, saya belajar lagi. Kemudian
menjadikan refleksi ini sebagai rutinitas, Bapak Ibu, rutinitas yang budaya. Nah, kebetulan video ini diambil semester 1 kemarin, Bapak Ibu. Next, selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, tindak lanjut pengembangan diri Bapak Ibu setelah dari hasil refleksi yang saya lakukan di kegiatan yang di sekolah itu setelah jam pembelajaran selesai, kurang lebih 15 menit sebelum pulang ya Bapak Ibu. Di situ saya banyak belajar dan ingin melakukan pengembangan pada diri saya dari umpan balik dan masukan-masukan dari para senior yang sangat berkualitas gitu. Biasanya gimana nih guru penggerak, mana gerakannya gitu yang membuat saya ingin membuktikan gitu Bapak Ibu. Jadi saya belajar lebih peka terhadap permasalahan yang ada. Saya tidak mau menutup mata ketika sampah berserakan, ketika ada anak yang nakal. Saya ingin semuanya itu serba terbuka. Karena dengan membuka hal-hal seperti itu, alhamdulillah di sekolah kami jadi banyak merekrut beberapa stakeholder yang ada gitu, termasuk ke wali murid bekerja sama dengan guru agama di sekitar seperti itu. Kemudian yang kedua mengajak rekan guru untuk mengikuti program guru penggerak. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk melatih Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami agar lolos menjadi guru penggerak. Alhamdulillah kemarin mendapatkan peserta terbanyak yang lolos. Kemudian menguatkan kembali pemahaman terkait pendidikan guru penggerak. Terus terang Bapak Ibu, waktu pertama kali saya mengikuti program guru penggerak angkatan 1 itu modal nekat awalnya karena saya juga baru tahu. Tapi karena saya ingin tahu lebih dalam lagi manfaatnya, saya mencoba lagi ingin mendaftar menjadi guru penggerak Bapak Ibu. Itu sesuai dengan kebetulan ada perencanaan kinerja, jadi saya sesuaikan dengan perencanaan kinerja saya Bapak Ibu. Jadi saya pilihnya yang bagian coaching ya Bapak Ibu ya, ingin menjadi pengajar praktik yang berhasil, mensukseskan CGP ini kebetulan ada fotonya Bapak Ibu nih CGP saya, beri semangat Bapak Ibu untuk CGP saya Bapak Ibu. Ini beberapa daerah di di daerah saya, beberapa rekan kerja dari daerah saya. Kemudian saya juga ingin menanamkan pendidikan karakter di dalam kelas Bapak Ibu. Terus terang ketika ada isu bahwa pendidikan karakter ini semakin menurun, saya ingin berusaha untuk sekolah saya pribadi ingin menunjukkan dan berusaha untuk mendidik anak yang lebih berkarakter lagi, terutama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kelima, saya juga sering menjadi narasumber juga, jadi banyak yang meminta modul ajar gitu ya. Dan di situ saya saya ingin mencoba membuat atau pembagian tugas di sekolah untuk membuat modul ajar. Akhirnya menyesuaikan dengan perencanaan kinerja ternyata ada, wah pas banget nih sesuai dengan hasil refleksi saya cobalah untuk membuat modul ajar. Beberapa peserta dari sekolah lain juga menanyakan Bapak Ibu lewat chat ke saya gitu, bagaimana caranya mengupload modul ajar di platform Merdeka Mengajar. Nah kebetulan PMM saya waktu itu akunnya agak bermasalah, saya sudah konsultasi, akhirnya sekarang sudah bisa untuk mengupload modul ajar. Insya Allah suatu ketika nanti kalau sudah terbentuk, kami juga membentuk MGMP Bapak Ibu untuk membuat modul ajar terutama untuk matematika. Itu Bapak Ibu pengalaman dari hasil refleksi saya, jadi kebetulan aja ada perencanaan kinerja, jadi sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari hasil refleksi. Mohon maaf Bapak Ibu apabila terlalu cepat dalam menjelaskan, karena saya tahu ini juga durasi ya. Semoga saja bisa dipahami dan bisa dimengerti. Terima kasih Ibu Nino. Baik, terima kasih banyak untuk sharingnya Pak Yoki. Kita kasih reaction dulu boleh Bapak Ibu yang di Zoom atau Bapak Ibu yang ada di YouTube juga boleh memberikan emojinya di kolom chat gitu ya. Terima kasih banyak Pak Yoki. Mungkin boleh saya rangkum sedikit ya tadi hasil sharingnya dari Pak Yoki. Jadi ternyata gitu ya di sekolahnya Pak Yoki nih ada kegiatan gitu atau program rutin untuk melakukan refleksi diri gitu, dan itu juga sudah jadi program yang mungkin pembiasaan gitu ya Bapak ya, sehingga semua guru juga jadi bisa merasakan nih rasanya refleksi diri seperti apa, apalagi dibagikan ya ke rekan-rekan yang lain gitu. Jadi siapa tahu kan ada yang belajar juga dari hasil refleksi temannya gitu ya Pak Yoki ya. Lalu yang menarik nih kalau menurut saya Pak Yoki tadi terkait dari Bapak merefleksikan diri Bapak gitu ya, tadi misalnya Bapak pengen nih menguatkan kembali pemahaman materi tentang pendidikan guru penggerak gitu, karena Bapak merasa memang pendidikan guru penggerak itu sangat membekas di hati Bapak dan bermanfaat gitu ya. Jadi Bapak pengen nih jadi pengajar praktik gitu ya, dan itu ternyata bisa
disesuaikan atau dicocokkan dengan perencanaan kinerja Bapak gitu. Jadi luar biasa ya hasil refleksinya, nggak cuma untuk diri sendiri atau bahkan nggak cuma untuk murid, tapi juga untuk pengembangan diri Bapak gitu ya. Oke, luar biasa Pak Yogi, terima kasih banyak. Boleh kita kasih reaction Sama. lagi. Semoga mungkin di sini Bapak Ibu ada yang juga terinspirasi gitu ya dari sharingnya Pak Yogi. Oke, siap. Kalau begitu, kita lanjut ke teman belajar kedua kita, yang akan berbagi praktik baik dengan judul Geliat Refleksi Mendorong Guru Lebih Kreatif. Luar biasa. Silakan, Ibu Elis, layar untuk Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah bisa berjumpa di acara webinar pada malam hari ini. Izin berbagi praktik baik di sekolah kami di SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami ambil judul Geliat Refleksi Mendorong Guru Lebih Kreatif. Sebelumnya para guru sudah kreatif, tetapi dengan adanya rutinitas refleksi dengan kami sebagai salah satu pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama, kami merasakan luar biasa ya dampak dari refleksi tersebut. Next. Ya. Ada beberapa praktik baik refleksi di SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor yang sudah kami lakukan. Yang kami rutin lakukan biasanya refleksi di akhir semester melalui berbagai kegiatan IHT dan juga biasa dilanjutkan dengan refreshing dalam bentuk kegiatan outbound Bapak Ibu. Kemudian juga kami juga melakukan upaya untuk memberdayakan para guru penggerak sama mungkin dengan tadi narasumber yang pertama. Kami di awal di tahun pertama terutama memberdayakan para guru penggerak untuk berbagi praktik baik di refleksi ini yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak ya waktu itu 9 bulan ya saat itu. Kemudian juga kami juga selanjutnya memberdayakan pengajar praktik dan kebetulan alhamdulillah ada guru yang menjadi fasilitator nasional di internal sekolah, jadi kami berdayakan teman-teman yang ada di dalam guru-guru sekolah kami. Dan juga kami mencoba di akhir tahun kemarin baru mencoba kami mengupayakan bagaimana ya refleksi yang agar lebih langsung menarik gitu. Kami juga mencoba membuat program namanya Lesson Study, di mana di sini saya mengajak beberapa guru yang kebetulan tidak ada jam, diajak untuk duduk bersama dalam sebuah kelas dan melihat langsung salah satu guru misalnya melakukan pembelajaran dari mulai awal sampai akhir. Dari situ langsung melakukan refleksi dan luar biasa ya, lebih dirasakan karena teman-teman langsung dalam tanda petik ya live gitu melihat bagaimana rekan gurunya mengajar seperti itu. Kemudian juga kami mengadakan berbagai workshop. Di sini juga diantaranya yang sedang dilakukan adalah workshop disiplin positif. Ini sangat penting, apalagi 2 tahun lalu kita semua menyadari bahwa anak-anak sekarang karakternya agak sedikit terjadi demotivasi, jadi guru-gurunya pun dilatih bagaimana untuk mengembangkan disiplin positif. Kemudian juga kami membentuk komunitas belajar. Di tahun pertama ini belum terbentuk. Sejujurnya pada saat tahun pertama melaksanakan program sekolah penggerak, kami melakukan refleksinya ya refleksi yang sepemahaman kami, tetapi seiring waktu di tahun kedua kami mengembangkan yang namanya komunitas refleksinya ngobras batik ya, ini singkatan, ngobrol asik bareng tenaga pendidik ya, dan juga kami melaksanakan refleksi rutin yang sifatnya formal maupun non formal. Jadi budaya refleksi itu sudah secara otomatis menjadi bagian dari kami para guru SMA Negeri 2 Cibinong, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam berbagai kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekolah. Nah, ini pun diantaranya kami yang rutin-rutin yang tentu saja yang tadi ngobras batik, kemudian juga ada yang rutin kami lakukan setiap minggu adalah refleksi antar fasilitator dengan koordinator fasilitator, kemudian juga antar MGMP rumpun itu baik secara formal atau tidak formal, mereka sudah secara otomatis berbagi pengalaman dan merefleksikan apa yang mereka alami. Lanjut. Ya. Adapun hasil yang didapat dari berbagai refleksi yang kami rasakan, yang pertama
kami melihat adanya satu perbaikan dalam metode pembelajaran dan layanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, ya, di mana kita fokus pada pelayanan kepada peserta didik. Bagaimana para guru setiap saat kami saling menguatkan, bagaimana para fasilitator di dalam kelas ini berperan penting untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk melakukan student-centered learning, ya, pembelajaran berpusat pada siswa, dan juga anak-anak didorong untuk selalu berkolaborasi, berinovasi, dan berkreasi. Dan juga berikutnya yang kami rasakan hasil yang didapat dari refleksi itu adalah pembelajaran yang dirasakan oleh para peserta didik atau murid ini betul-betul menyenangkan, walaupun anak-anak di tahun pertama ketika ditanya bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru, misalnya ketika membahas proyek, mayoritas anak-anak menyampaikan lelah gitu. Tapi ada ujungnya tetapi seru Bu, menyenangkan. Ternyata kita bisa seperti itu, luar biasa. Berikutnya peserta didik juga akhirnya yang kami lihat dari refleksi kami adalah para peserta didik memiliki keberanian dalam mengungkapkan pendapat, ya, atau berani menyampaikan aspirasi dalam proses pembelajarannya. Nah, ini pun luar biasa, ya. Jadi arahan pembelajaran walaupun dari zaman dulu kita mendorong anak-anak pembelajaran berpusat pada siswa, tetapi kan seringkali tidak bisa kita pungkiri masih banyak para pendidik yang mindsetnya guru itu betul-betul seakan menyuapi, ya, memberikan ilmunya itu memberikan seperti ceramah seperti itu. Sekarang sudah beralih dan anak-anak pun semakin berani menyampaikan pendapat. Jadi critical thinking, kreatif, ya, jiwa kolaborasinya, ya, partisipasinya dalam pembelajaran itu sangat dirasakan sebagaimana diharapkan dalam profil pelajar Pancasila. Di samping itu juga, alhamdulillah, peningkatan kualitas dalam pembelajaran juga dirasakan karena para guru mampu memilih strategi dan materi-materi yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sebagaimana salah satu tugas dari pelaksana program sekolah penggerak itu ada 4 intervensi, Bapak Ibu kan, di antaranya adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di samping nomor 1 yang utama adalah penguatan SDM, kemudian perencanaan berbasis data, kemudian terakhir nomor 4 yaitu pengembangan digital school, ya. Nah, di sini dalam pengembangan dengan paradigma baru, anak-anak alhamdulillah dapat merasakan bahwa saat ini anak-anak diberikan ruang belajar sesuai dengan potensi diri mereka, dan para guru pun selalu saling menguatkan, dan saya sebagai pemimpin pembelajaran selalu mengingatkan pada teman-teman guru bahwa kata kunci dari pembelajaran dengan paradigma baru adalah teaching at the right level. Teaching at the right level itu akan sangat penting. Jadi para guru tahu bahwa mengajar sekarang tidak seperti zaman dulu sama rata, tetapi kita melihat kondisi anak masing-masing. PR guru luar biasa, tetapi apabila dijalankan dengan sepenuh hati, hasilnya luar biasa juga. Ya, dan selanjutnya yang kami rasakan, ya Bapak Ibu, kami pun merasakan terjalinnya satu komunikasi yang sangat positif, ya, dan kondusif, sehingga para guru pun merasakan adanya ruang yang bisa berbagi cerita, ya, merefleksikan apa yang mereka alami, kemudian bahkan seringkali kami saling memberikan feedback langsung saat itu. Jadi budaya-budaya refleksi ini betul-betul menjadi satu hal yang sangat memudaya di sekolah kami. Next, lanjut. Kemudian apa tindak lanjut dari hasil refleksi untuk pengembangan diri bagi para guru dan bagi saya kepala sekolah dan yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran? Yang pertama yaitu kami berupaya untuk mengoptimalkan komunitas belajar pada satuan pendidikan. Kemudian juga pengembangan diri guru dilakukan dengan membentuk kelompok belajar, IHT, komunitas belajar yang tadi saya sampaikan. Bahkan tahun ini kami mengembangkan, tadinya hanya tim pengembang kurikulum, tetapi sekarang berkembang menjadi tim pengembang kurikulum dan sumber daya manusia. Karena kami melakukan refleksi dan feedback, nomor 1 tuh yang harus dikuatkan adalah SDM-nya dulu, ya Bapak Ibu.
Dan di sini juga kami melakukan penguatan pendidikan karakter melalui pengajian mingguan untuk para guru, sehingga kami pun tidak hanya peserta didik ya Bapak Ibu yang perlu adanya pendidikan karakter, tapi kami harus lebih dulu memiliki fondasi pendidikan karakter yang baik, karena harapannya semua guru menjadi role model bagi para peserta didik. Next, berikutnya adalah pengembangan diri kepala sekolah. Alhamdulillah, izin Allah saya diberi kesempatan banyak oleh Direktorat SMA ataupun Kemendikbudristek untuk menjadi narasumber baik di level nasional dan juga diberi kesempatan untuk berbagi praktik baik di level Asia Pasifik. 2 tahun terakhir ini saya alhamdulillah menjadi perwakilan Indonesia, Kepala Sekolah Indonesia untuk kegiatan APEC School Leadership Program yang diselenggarakan oleh Korea Selatan, dan di sanalah saya bisa berbagi berbagai praktik baik termasuk paparan tentang profil pelajar Pancasila di level internasional. Dan belum lama ini juga kami kedatangan tamu dari 14 sekolah dari Singapura. Kami pun berbagi praktik baik dengan 14 sekolah dari Singapura ini tentang bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan luar biasa, mereka begitu kagum dengan pendidikan karakter yang ada di Indonesia dan waktu yang diberikan untuk pendidikan karakter ini. Dan juga ada sharing session Bapak Ibu. Berikutnya kami pun melihat tindak lanjutnya adalah pengembangan komunitas belajar kepala sekolah di tingkat regional Asia Pasifik. Ini masih dilakukan. Saya alhamdulillah masih tergabung menjadi bagian dari komunitas belajar untuk para kepala sekolah di jenjang Asia Pasifik yang peserta APEC School Leadership Program tadi. Kemudian juga kami berupaya akan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dengan cara mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada satuan pendidikan, dalam hal ini di SMA Negeri 2 Cibinong. Kemudian kami pun selanjutnya melakukan pemetaan untuk sumber daya ini, dan kita melihat apa yang bisa dimaksimalkan dalam kekuatan yang ada di SMA 2 Cibinong, dan juga bagaimana cara untuk mengimbangi ya di sini, menutupi atau mengimbangi kelemahan. Pasti ada kekuatan dan ada kelemahan juga dalam setiap satuan pendidikan. Kemudian juga kami menumbuhkan budaya evaluasi, refleksi, dan juga pemberian feedback pada setiap kegiatan di satuan pendidikan. Hal lain yaitu meningkatkan pelayanan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Maaf, satu lagi ini belum tertulis. Kami pun memberikan apresiasi atau appraisal reward kepada para guru, para peserta didik. Ini pun ditingkatkan dalam bentuk program juga. Next, lanjut. Ya, tantangan yang paling sulit dilakukan, berbagi cerita ini tantangan yang kami alami, memang terutama di awal kami tantangannya adalah bagaimana menyamakan persepsi terhadap paradigma baru untuk melakukan transformasi pembelajaran. Ini bukan hal yang mudah, apalagi di awal, tetapi alhamdulillah dengan semangat yang luar biasa dari para guru hebat di SMA Negeri 2 Cibinong, akhirnya day by day ya bertahap itu bisa dilalui. Kemudian tantangan lain yang menurut kami sangat luar biasa adalah pesatnya perkembangan teknologi Bapak Ibu yang menuntut para guru untuk selalu update atau mengembangkan diri. Contohnya, setiap tahun kami mengembangkan layanan digital school. Tetapi tidak lama kemudian ada lagi yang baru. Nah, ini merupakan PR baru, PR besar, di mana kami harus saling menguatkan. Tapi dengan satu kata kunci, satu kalimat yang kami selalu gaungkan di ruang guru itu adalah izin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Moto kerja juga, kami punya moto kerja juga untuk solusinya nanti. Itu menjadi pendorong kami untuk bisa berjuang ya untuk menghadapi tantangan ini. Kemudian juga tantangan lain adalah budaya kerja pada satuan pendidikan yang cenderung bersifat resisten. Ya, barangkali tidak semua, tetapi kadang kami merasakan hal tersebut. Nah, bagaimana cara menghadapi tantangan untuk melakukan transformasi tersebut? Alhamdulillah kami berupaya ya. Alhamdulillah yang sangat penting adalah komunitas antara seluruh guru yang di SMA Negeri 2 Cibinong. Kita harus berada dalam satu gerbong yang sama, dan akhirnya kami dapat memanfaatkan komunitas belajar untuk membangun komunikasi yang lebih efektif. Nah, di sini kami berbagi praktik baik, kombelnya semakin ditingkatkan dan semakin beragam, dan itu tidak harus kombel yang terjadwal, tetapi yang tidak terjadwal pun sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian menyediakan ruang untuk mengembangkan diri bagi para guru melalui HT, workshop, dan pelatihan mandiri melalui PMM. Ya, ini harus ditingkatkan karena belum maksimal juga. Kemudian kami berupaya untuk menghadapi tantangan tadi
Para guru berupaya menjadi role model di satuan pendidikan dengan semangat moto kerja di sekolah kami, yaitu kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tangkas, dan kerja tuntas. Alhamdulillah, ya ini moto kerja ini selalu saling gaungkan dengan harapan insya Allah dengan kerja ikhlas terutama akan menghasilkan anak-anak hebat yang suatu saat akan menjadi kebanggaan kita bersama. Kemudian yang berikutnya adalah membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengembangkan pengembangan dan inovasi sekolah. Alhamdulillah kami sedang membangun berbagai kemitraan karena saat ini dengan kondisi izin saat ini di Jawa Barat kan tidak ada iuran ya sehingga kami ada sumbangan dalam bentuk sumbangan tetapi sumbangan sifatnya sukarela. Jadi memang para kepala sekolah dan tim harus berjuang bagaimana membangun kemitraan networking dengan CSR atau dengan alumni dan lain sebagainya. Alhamdulillah di SMA 2 sudah banyak kemitraan-kemitraan dan tahun ini kami membangun kemitraan dengan Malaysia dan India untuk kemitraan student exchange dan juga pelatihan-pelatihan guru yang secara gratis. Yang berikutnya adalah melibatkan orang tua untuk membangun dukungan pembelajaran yang lebih luas. Ini sangat penting. Peran orang tua melalui komite sekolah ini sangat luar biasa dan kita membangun kerjasama. Di antaranya para orang tua sudah sering menjadi narasumber berbagi praktik baik ya. Jadi narasumber tidak harus mencari dari luar, tetapi bisa dari para orang tua. Dan terakhir yaitu melakukan evaluasi rutin untuk mengevaluasi efektivitas transformasi pembelajaran dan mendapatkan umpan balik dari semua pihak terkait. Dan di sekolah kami, Bapak Ibu, alhamdulillah saya termasuk yang memang dari awal mengajak teman-teman ketika melakukan refleksi, termasuk refleksi kinerja saya pribadi, itu sudah dilakukan di forum rapat bulanan. Jadi sudah hal yang sangat biasa teman-teman guru melakukan refleksi, masukan, memberikan feedback kepada kepala sekolah secara terbuka. Ini budaya yang sangat luar biasa. Lanjut. Barangkali nanti apabila ada waktu silahkan Bapak Ibu, ini ada beberapa kegiatan kami dalam bentuk refleksi, komunitas belajar dan berbagi praktik baik dalam bentuk YouTube. Mudah-mudahan bisa dibuka oleh teman-teman semua yang hadir di sini. Semoga bermanfaat. Di antaranya dilihat refleksi itu hanya cuplikan-cuplikan saja refleksi yang kami lakukan. Kemudian berbagi praktik baik dengan 14 sekolah dari Singapura beberapa bulan lalu. Kemudian berbagi praktik baik pendidikan karakter dan P5 pada kegiatan regional Asia Pasifik 2023 APEC School Leadership Program di South Korea, di Korea Selatan. Kurang lebih 2 minggu saya hadir di sana dengan para kepala sekolah dari negara-negara anggota APEC. Kemudian juga kami juga sudah mengembangkan 13 layanan digital school, tapi di sini baru kurang lebih 10 dengan kartu cerdas Mavo. Kami ada 10 layanan, sekarang berkembang menjadi 13 layanan digital school yang sampai kantin dan sebagainya kami menggunakan cashless payment, menggunakan kartu e-money dan lain sebagainya. Kemudian juga kami ada pengembangan diri kepala sekolah, berbagi praktik baik di level nasional, ada PPT di sini. Silakan Bapak Ibu barangkali mau melihat seperti apa SMA Negeri 2 Cibinong bisa ditampilkan dalam berbagai link ini. Dan terakhir pengembangan digital untuk kantin, khusus untuk kantin kami pun sedang mengembangkan kantin dengan layanan digital yang ya mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk teman-teman yang hadir di sini dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Elis. Boleh kita berikan reaction dulu nih untuk Ibu Elis yang sudah bercerita, berbagi terkait proses refleksi di sekolahnya gitu ya Ibu ya. Mungkin saya izin boleh merangkum tadi ada beberapa hal yang menarik buat saya, mungkin juga menarik juga nih buat rekan-rekan Bapak Ibu yang lain terkait dengan tadi ada program lesson study ya Bu ya. Jadi refleksinya itu dari mengobservasi langsung rekan guru yang lain yang sedang mengajar gitu. Jadi lebih terasa ya Bu ya live gitu ya kita ngelihat ngajar terus langsung kita berefleksi dari performa guru tersebut yang sedang mengajar. Terus juga saya tadi suka sekali dengan moto kerjanya dan juga saya suka sekali dengan mindset atau pola pikir di sekolah Ibu Elis bahwa refleksi diri ini tuh jadi tempat atau ruang untuk berbagi cerita gitu ya Ibu ya. Jadi ya bahwa sesama rekan guru, rekan tenaga pendidik semua itu kan menuju visi atau punya visi misi yang sama gitu ya Bu ya. Jadi saling
bergandeng tangan, saling berbagi gitu, menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk berbagi cerita. Jadi nggak sendirian gitu ya Bu ya, bahwa Ya, betul. sama-sama gitu ya untuk mencapai visi dan misi yang diinginkan. Luar biasa. Ini saya izin membacakan beberapa komentar gitu ya, Pak Yoki dan Ibu Elis yang masuk. Ya, siap. Karena ternyata banyak juga nih Bapak Ibu nih yang berbagi nih. Mungkin saya izin ada dari Ibu Maimunah Sabdi. Katanya kami di SMPN 1 Aikmel juga melaksanakan refleksi melalui kegiatan komunitas belajar dengan durasi 4 kali dalam 1 minggu. Dan hasilnya sangat luar biasa untuk meningkatkan kinerja. Wah, jadi memang sudah terbukti ya Bapak Ibu ya, bahwa memang refleksi diri itu jadi aspek atau kegiatan yang paling penting sekali nih untuk kita jadi tahu gitu ya, mana ya area pengembangan yang ada di diri kita yang perlu kembangin duluan gitu yang menjadi prioritas sehingga diri kita bisa berkembang. Lalu ada lagi nih Bapak Ibu dari izin ini Bapak atau Ibu Rifki Areta Naila. Beliau mengatakan bahwa refleksi memberikan saya sebagai pendidik lebih mudah mengerti dan membuat saya lebih mudah merencanakan evaluasi pembelajaran dan bisa mengerti keinginan peserta didik untuk suka dalam pembelajaran. Luar biasa. Jadi refleksi dini itu bisa bisa jadi data juga ya Bapak Ibu ya buat diri kita. Jadi kita tuh jadi tahu gitu ya untuk mengevaluasi, merencanakan pembelajaran itu seperti apa gitu dari hasil refleksi diri yang sudah kita lakukan. Ada lagi nih Bapak Ibu dari Pak Zumroh Darsono. Alhamdulillah dengan ikut webinar malam ini, saya dapat pengalaman dari pemateri yang hebat-hebat. Semoga kami dapat termotivasi dan juga menginspirasi kami untuk berupaya lebih giat lagi ke depannya. Amin, luar biasa. Oh, ya terima kasih banyak Bapak Ibu. Sharingnya ada satu lagi ya Bapak Ibu ya, ini ada dari Pak Tegar Prasojo dari SMP Negeri Adiwerna, Kabupaten Tegal. Oh, ini mungkin pertanyaan ya, nanti bisa Ibu Elis jawab di akhir gitu ya. Ini juga banyak nih Bapak Ibu yang nanya nih. Kita langsung aja masuk Bapak Ibu ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini dibagi ke 3 bagian gitu ya. Yang pertama kami akan mencoba menjawab dulu pertanyaan yang masuk dari Slido. Jadi Bapak Ibu sebelum webinar ini mulai kan sudah ada link Slido ya untuk bertanya. Jadi kita akan ambil beberapa pertanyaan dari sana. Yang kedua, kita juga akan mencoba menjawab pertanyaan dari live chat. Namun mohon maaf Bapak Ibu mungkin belum semua pertanyaan bisa terjawab. Kami akan berusaha semaksimal mungkin memilih gitu ya beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Selanjutnya nanti di akhir boleh juga nih Bapak Ibu bertanya via open mic gitu ya. Tapi nanti di akhir ya Bapak Ibu ya, nanti kalau sudah dijawab semua untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama ini dari Slido ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah pertanyaan yang muncul mungkin sebelum webinar ini mulai. Jadi ada yang bertanya bagaimana cara guru bisa mengembangkan bakat dan potensinya ketika guru disibukkan dengan administrasi. Sepertinya ini isu yang hangat ya Bapak Ibu, kayaknya lagi diomongin di semua medsos atau mungkin dari dulu gitu ya. Mungkin Pak Yoki dulu nih bisa sharing ya, mungkin dari pengalaman Bapak di sekolah atau mungkin pengalaman rekan-rekan Bapak di sekolah gitu. Kira-kira gimana sih Bapak tuh gitu ya bisa mengembangkan bakat dan potensinya ya dengan segala kesibukan lah ya gitu yang dimiliki. Silakan Pak Yoki. Sih, Bu Nina. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga oleh Bapak Ibu guru di sekolah juga ya. Jadi saya itu kalau ingin mengembangkan bakat dan potensi itu punya misi. Kalau sudah misi kuat, saya mencoba untuk melakukan sebuah aksi. Dan melaksanakan aksi pun harus punya motivasi. Jadi Bapak Ibu kalau memang tidak punya itu semua ya merasa selalu sibuk dengan administrasi. Padahal kalau menurut saya Bapak Ibu dengan adanya kurikulum ini sebetulnya bagi saya ya Bapak Ibu, bagi saya itu administrasi semakin mudah Bapak Ibu karena serba simpel ya. Sekarang belajar lewat platform Merdeka Mengajar, kemudian modul ajar tinggal buka PMM sudah ada. Itu bagi saya Bapak Ibu. Namun kadang ada juga yang merasa administrasi banyak sekali, adanya e-kinerja dan sebagainya. Tapi bagi saya ketika membuka-buka hal tersebut itu memudahkan Bapak Ibu. Kalau bagi saya Bapak Ibu. Jadi saya untuk mengembangkan bakat dan potensi saya memang dengan cara ya saya berusaha untuk mengerjakan administrasi ketika di luar jam pelajaran atau saat saya tidak mengajar Bapak Ibu. Kalau saatnya saya mengajar ya saya berusaha untuk mengajar.
kalau misalkan ada sela di jam kosong ya saya usahakan untuk menyelesaikan administrasi. Kalau misalkan kita konsisten selesai, ya insya Allah selesai gitu. Intinya mulai dari motivasi terlebih dahulu Bapak Ibu untuk mengembangkan bakat dan potensi tersebut untuk apa gitu. Saya mau mengembangkan bakat dan potensi saya memang karena awalnya dari keadaan Bapak Ibu, masalah-masalah yang didapat saat mengajar, kemudian minat bakat anak murid itu kurang muncul. Nah, makanya saya ingin berusaha untuk mencari bagaimana caranya saya bisa mendidik mereka agar lebih berhasil lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sela-sela waktu saya usahakan untuk meningkatkan potensi saya. Tapi kalau sudah waktunya istirahat, ya saya juga untuk berusaha untuk istirahat seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Yoki untuk jawabannya. Tadi saya suka nih kata-katanya, ada misi, ada aksi, ya, dan ada motivasi gitu ya Pak ya. Jadi memang motivasi itu sesuatu yang penting ya Bapak yang kita miliki ya. Jadi kalau udah punya motivasi sepertinya lebih mudah untuk melaksanakan misinya dan beraksi juga. Oke, silakan mungkin dari Bu Elis ada penguat tambahan. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Bagaimana cara guru bisa mengembangkan bakat dan potensinya ketika guru disibukkan dengan administrasi. Hampir sama mungkin dengan yang disampaikan Pak Yoki tadi, Bapak Ibu, mudah-mudahan sepaham kita. Kalau kata kuncinya adalah kembali ke niat ya, innamal amalu binniat, apapun diawali dengan niat. Ditambah dengan kami di SMA 2 Cibinong, di ruang guru itu sudah dipasang yang tadi saya sampaikan. Mari kita fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan dengan ditambah di bawahnya ada kerja 5K, moto kerja yang 5K tadi. Itu yang pertama ya. Jadi kembali kepada bagaimana para guru niatnya kuat tidak untuk melakukan pengembangan bakat dan potensinya. Yang kedua, sebagai pemimpin pembelajaran, saya sebagai kepala sekolah menjadi kewajiban untuk memberikan ruang mereka untuk mengembangkan potensi bakat dan dan potensi para guru. Dengan cara seperti apa? Ya diantaranya yang sekarang saya sampai memberikan surat tugas kepada teman-teman guru yang memang memenuhi syarat dan ketentuan ya untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak atau pengajar praktek itu sampai diberikan surat tugas ya, kalau yang sekarang istilahnya namanya surat perintah, karena surat tugas di kami diganti namanya surat perintah. Itu dorongan upaya dukungan saya sebagai pemimpin pembelajaran. Di samping itu juga saya memberikan ruang untuk melakukan pengembangan diri minimal dalam satu semester itu 1 kali, dalam 1 tahun itu 2 kali, bahkan bisa lebih ya. Itu pun untuk mengembangkan diri, walaupun guru sibuk, tetapi kami kan punya jadwal, punya program gitu kan Bapak Ibu. Dan itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ketika kita berada dalam satu gerbong yang sama, ibaratnya kita akan lari-lari semua berbarengan. Kami informasikan, kebetulan di SMA 2 Cibinong ini sekolah yang sudah cukup tua, udah 30 tahun, guru-guru juga sudah senior, tetapi bukan berarti senior itu tidak bisa berlari Bapak Ibu gitu. Nah ini hebatnya para guru SMA Negeri 2 Cibinong, karena mereka memang sebelumnya sudah terlatih dengan pembelajaran yang luar biasa, mungkin sebelumnya dulu sudah masuk dulu ada RSBI dan lain sebagainya. Jadi saya melihat tidak lepas dari pengalaman dari para guru hebat yang ada di kami, dan ketika diberikan tantangan melaksanakan program sekolah penggerak, walaupun di awal agak berat, tetapi ketika jalan bersama, kita satu visi, alhamdulillah semuanya bisa berjalan. Jadi menurut saya guru tidak harus terpaku pada sibuknya administrasi, apalagi saat ini lebih dimudahkan ya Bapak Ibu. Yang penting adalah bagaimana para guru sebagai fasilitator di dalam kelas itu, mereka mampu menciptakan yang tadi saya sampaikan, pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, kreatif, inovatif, kolaboratif. Disitulah guru menyampaikan. Bahkan saya melihat fungsi guru itu lebih ringan. Satu hal lagi barangkali pengalaman kami di semester yang lalu, para guru itu akan bisa lebih banyak mengembangkan potensi dan bakatnya ketika diberi kesempatan untuk tergabung dalam ikut bergabung melihat bagaimana para guru-guru yang menjadikan contoh untuk mengikuti kegiatan lesson study. Betul-betul itu live, betul-betul melihat. Jadi refleksi dan langsung melakukan muhasabah diri, ya introspeksi, dan juga ada feedback, saling isi. Biasanya kurang lebih 3-4 guru duduk bersama di belakang, kami menyimak saja. Setelah itu langsung kita melakukan refleksi, evaluasi, dan lain sebagainya. Insya Allah itu tetap bisa dijalankan. Sesibuk apapun, sekali lagi kepada niat dan semangat yang kuat.
Terima kasih Ibu Elis. Kalau dari Ibu Elis berarti kurang lebih sama gitu ya dengan jawaban Pak Yoki. Balik lagi ke niat ya Bapak Ibu ya. Jadi niat dan semangat dan tadi juga tentunya ada faktor ada pendukung juga ya Ibu ya. Jadi Ya, kepala sekolah mendukung gitu sehingga jadi bisa tercipta gitu ya budaya refleksi diri atau budaya juga untuk tetap bisa menyeimbangkan mungkin ya peran-peran sebagai guru mengajar dan juga pekerjaan lainnya gitu. Terima kasih Pak Yoki dan Bu Elis. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih dari Slido, Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat refleksi dalam pembelajaran menjadi kebiasaan? Apa saja trik atau metode dalam melakukan refleksi? Oke, baik. Mungkin tadi juga sudah di-sharing ya, Pak Yoki dan Bu Elis. Boleh diberitahu lagi nih, kira-kira gimana itu bisa jadi kebiasaan gitu ya. Boleh dari Bu Elis dulu, silahkan. baik, terima kasih. Agar refleksi menjadi satu kebiasaan, mungkin kita sama-sama, terutama yang pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama, tidak mudah ya di awalnya, karena walaupun sebelum kami menjadi pelaksana program sekolah penggerak, refleksi itu sudah dilakukan, tetapi mungkin tidak se-booming sekarang ya Bapak Ibu. Nah, kalau kami di sini bagaimana membuat refleksi menjadi satu budaya barangkali ya, menjadi kebiasaan yang itu tadi Bapak Ibu, kita di samping menetapkan jadwal untuk refleksi ya di Kombel dan lain sebagainya, kita juga jangan terpaku pada jadwal. Maaf, ada kalanya sudah terjadwal, tapi karena ada kesibukan, akhirnya terpending. Ya. Nah ini kami ada second opinion, ada ide lain gitu. Di antaranya kita kembangkan lagi budaya refleksi di lingkup yang kecil-kecil. Misalnya di rumpun mata pelajaran, kebetulan di sekolah kami duduknya sudah berkumpul gitu Bapak Ibu, sudah berkumpul di antar rumpun mata pelajaran. Jadi teman-teman guru tinggal membalikan kursinya saja, mereka sudah bisa diskusi gitu Bapak Ibu. Jadi eh, membiasakan hal yang sederhana seperti itu, akhirnya betul-betul menjadi budaya yang bahkan tidak bisa lepas gitu. Keluar dari ruang kelas sampai ke ruang guru, teman-teman biasanya berdiskusi. Apalagi teman-teman yang ditugaskan menjadi fasilitator di P5 Bapak Ibu. Di sekolah kami itu sudah menjadi budaya. Misalnya sebagai contoh untuk fasilitator kelas 10 dan 11, kami rutin ada kegiatan setiap Kamis ya. Kemudian untuk kelas 12 kami juga ada rutin kegiatan refleksi rekan-rekan fasilitator dengan koordinator fasilitator itu melakukan refleksi walaupun sebentar di hari Rabu misalnya seperti itu. Jadi dengan tetap ada program ya Bapak Ibu, tetapi bukan berarti program Kombel atau jadwal refleksi ini eh, harus terpaku pada jadwal tersebut. Jadi sifatnya fleksibel, kita dinamis saja sebagaimana ruhnya kurikulum merdeka ini ya dalam IKM ini. Jadi kita jangan terpaku pada jadwal. Jadi anytime bisa kapan aja untuk dilakukan dan akhirnya menjadi satu kebiasaan yang luar biasa. Demikian. Terima kasih Ibu Elis. Jadi kuncinya tadi selain dijadwalkan, tapi juga tetap bisa dinamis gitu ya Bu ya dengan jadwal dan Betul. tentunya mulai dari lingkup yang kecil. Wah luar biasa. Oke silakan Pak Yoki mungkin boleh menambahkan. Ya, kalau dari saya pribadi, cara saya membuat refleksi dalam pembelajaran agar menjadi suatu kebiasaan diawali dari masalah-masalah yang kita dapatkan dalam pembelajaran. Jadi ketika ada masalah dalam pembelajaran, saya ambil kemudian kami buka, kadang datang setelah ngajar itu kami berbicara tentang permasalahan yang ada saat pembelajaran dan juga keberhasilan saat pembelajaran dengan saling bertukar pengalaman dalam mengajar, kemudian tips trik dalam membuat siswa itu penuh perhatian kepada guru, membuat siswa itu aktif saat belajar gitu, rame, kemudian tujuan pembelajaran berhasil. Di situ saya mulai mencontek dan saya tidak
tanggung-tanggung, tidak hanya melihat guru matematika saja, tapi saya ketika ada guru bahasa Inggris yang kreatif ya saya contek. Ketika ada guru bahasa Indonesia yang kreatif, misalnya pintar membuat pantun ya saya contek. Ketika ada guru misalnya ada guru seni yang kreatif ya saya contek seperti itu. Jadi cara saya membuat refleksi dalam belajar menjadi suatu kebiasaan itu ketika selesai jam mengajar tidak bosan untuk berdiskusi terkait pembelajaran. Kemudian apa saja trik atau metode dalam melakukan refleksi? Sebetulnya refleksi bisa dilaksanakan secara mandiri, kemudian juga bisa dilaksanakan dengan rekan kerja meskipun berbeda mata pelajaran gitu. Salah satu contohnya tadi saja baru selesai mengajar matematika, tapi saya mendengar kelas sebelah tuh rame asik, saya tengok kelas sebelah itu Bu Esther. Di situ Bu Esther itu uh, kreatif banget gitu. Dia tuh mau membawa peralatan yang ada di rumah masuk ke dalam pembelajaran. Di situ saya contek Bu Esther, saya besok pinjam untuk pembelajaran tapi di kelas yang berbeda ya Bu. Kalau kelas yang sama diterapkan lagi ada saya nggak enak, nanti saya nyontek di Bu Esther kelihatan banget gitu. Bu Esther ngajar misalnya di kelas 9B, saya coba terapkan besok ya Bu di kelas 7H. Bu Esther nggak ngajar kan di kelas 7H, saya bilang seperti itu. Dan jadi siswa itu merasa oh ini hal baru gitu seperti itu. Jadi kita mencontek dari beberapa guru mata pelajaran yang tidak mengajar di kelas yang sama. Itu yang saya lakukan seperti itu tips-triknya. Selain refleksi yang sudah terjadwal tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Yoki sharingnya. Tadi tambahan ya Bapak Ibu dari Pak Yoki terkait dengan mungkin tadi ya refleksi diri. Kadang kita bingung ya Bapak Ibu yang memulai dari mana gitu. Jadi kalau tadi kata Pak Yoki biar jadi kebiasaan, mungkin bisa dimulai dari keberhasilan gitu ya dalam pembelajaran. Terus juga lebih ke sesi sharing informal gitu kali ya Bapak Ibu. Jadi lebih santai gitu dan lebih nyaman juga untuk bertukar pengalaman, terus berbagi tips and trick, dan tadi bahkan sudah ada tips yang praktikal banget nih Bapak Ibu ya dari Pak Yoki ya. Jadi tadi Pak Yoki belajar dari guru yang tidak mengajar di kelas yang sama gitu. Inspirasinya mencoba untuk melakukan hal yang serupa gitu di kelas Pak Yoki. Itu bisa tuh Bapak Ibu langsung diterapkan gitu ya. Besok mungkin bisa mulai sharingnya, lalu bisa dapat inspirasi baru. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang masih pertanyaan dari Slido. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara menerapkan refleksi diri dalam kegiatan pembelajaran dengan karakter siswa yang berbeda-beda? Wah, ini tantangan sekali ya, Bapak Ibu ya. Silakan Pak Yoki boleh menjawab terlebih dahulu. Iya, Bu Nina, ini pertanyaannya berbobot sekali ya, Bu Nina. Luar biasa, berarti betul-betul ini Bapak Ibu guru semua antusias banget nih. Cara menerapkan refleksi diri dalam kegiatan pembelajaran dengan karakter siswa yang berbeda-beda, ini saya temukan hampir setiap hari setelah mengajar. Jadi memang setelah mengajar itu saya selalu berefleksi, saya mendapatkan hal baru dan seterusnya. Dengan adanya berdiskusi dengan rekan kerja setelah pembelajaran itu membuat saya menemukan menemukan solusi, karena kita itu bukan dewa kali bahasanya gitu ya, tapi dengan membuka di forum itu banyak sesuatu yang awalnya tidak terbayangkan akan berbicara itu gitu, baru menemukan oh ternyata menghadapi siswa-siswa yang seperti ini baiknya seperti ini, seperti itu. Salah satu contohnya apa yang disampaikan oleh Pak Kasno itu di guru mata bahasa Indonesia, kebetulan senior panutan saya. Beliau sangat mendukung cara saya mengajar, kemudian riweuhnya saya dalam membawa alat-alat, beliau sangat mendukung. Namun ketika saya punya permasalahan, saya selalu tanya kepada beliau, bagaimana ya Pak saya mengatasi pembelajaran siswa yang, waduh, yang ini seperti ini, yang ini seperti ini, sudah mencoba pembelajaran berdiferensiasi seperti ini, namun sulit untuk diterapkan. Kadang seperti itu, saya mencoba-coba itu semua, tapi saya mendapatkan saran-saran dari beberapa senior itu yang sebetulnya luar biasa bagi saya. Salah satu contohnya saat kita memperoleh siswa yang memang ketika pembelajaran diferensiasi itu sangat sulit untuk diatur, itu rangkullah, ataupun kalau dengan laki-laki sama laki-laki itu rangkullah bahu di kanannya, kemudian berbicara ngobrol santai gitu, duduk di sebelahnya, berusaha menjadi teman dan masuk ke dalam dunianya mereka, kemudian kita tanya jawab, kemudian setelah itu oh ternyata saya merasa diperhatikan. Dengan seperti itu saya jadi tahu karakter-karakter yang berbeda itu ternyata
perlakuannya harus seperti ini. Dengan siswa yang berbeda lagi perlakuannya seperti ini. Itu yang saya terapkan saat saya melaksanakan refleksi di kegiatan pembelajaran dengan siswa yang berbeda karakternya. Terima kasih Pak Yoki untuk jawabannya. Tadi menarik ya Bapak Ibu, berarti memang pendekatan satu persatu dengan para peserta didik itu jadi penting gitu ya untuk kita lebih mengenal karakternya seperti apa sehingga jadi tahu bagaimana menghadapinya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Yoki. Ini Ibu Elis boleh menambahkan? Iya, baik. Terima kasih. Bagaimana cara menerapkan refleksi diri? Di sini untuk melihat bila berhadapan dengan siswa yang berbeda-beda. Ini tentu saja ini merupakan keseharian yang ditemui oleh para guru ya, Bapak Ibu dimanapun pastinya. Apalagi saat ini kita sedang menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru. Menurut saya, Bapak Ibu, satu kata kunci adalah ketika kita memutuskan menjadi seorang pendidik, seorang guru, ada dalam salah satu kompetensi pedagogik ya Bapak Ibu, dalam Permendikbud itu disampaikan, salah satunya adalah guru harus mengenal karakteristik peserta didik. Jadi sebetulnya para guru harus mengenal karakteristik peserta didik ini bukan hanya pada di zaman kurikulum merdeka saja gitu kan. Kalau kita mau menyadari bahwa ini harus melekat gitu dalam diri seorang guru, memang guru itu harus mampu mengenal karakteristik peserta didik. Jadi tentu saja ini merupakan satu kompetensi yang memang sudah betul-betul dimiliki oleh para guru. Nah, ketika berhadapan dengan anak-anak yang berbeda-beda bervariasi yang beragam, tentu saja para guru hebat ini tidak harus terlalu bingung karena pasti akan ada solusi ya. Dan sekarang ini lebih diarahkan dengan yang disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti tadi saya sampaikan, para guru itu harus ingat bahwa ketika mereka hadir di dalam satu kelas, dalam satu ruang kelas, jangan lupa bahwa para guru itu berperan mengajarnya zaman saat ini adalah teaching at the right level. Yang itu tadi mengajar pada sesuai dengan levelnya. Tentu saja banyak strategi. Dan ini akan menjadi PR. Ketika ada kendala, misalnya bisa diskusi dengan kombel-kombel kecil tadi, Bapak Ibu. Jadi harus optimis ya, setiap guru harus optimis dan yakin. Punten saya izin sharing ya, menjadi penguat saya dimanapun saya ditugaskan. Saya selalu memberikan, kalau orang sudah bilang kompor meledung ya, semangat gitu motivasi kepada para guru. Misalnya begini, wah ini sulit ya masalah dan seterusnya. Saya izin karena mayoritas di kami Muslim, kami menyampaikan kepada para guru, jangan lupa dalam Al-Quran aja, dalam Alkitab disampaikan, ya ayat suci Al-Quran disampaikan bahwa ketika ada kesulitan akan ada kemudahan, yaitu dalam Al-Asyr ya, Al-Asyr ayat 5 dan 6, itu menjadi kunci memotivasi para guru hebat di SMA Negeri 2 Cibinong, ayat 5 dan 4. Dan tambah lagi, ketika Bapak Ibu, aduh ini anak-anak kok A, B, C, dan seterusnya, jangan lupa izin menyampaikan dalam Al-Baqarah ayat 286 sudah jelas disampaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan seterusnya. Allah itu tidak akan pernah memberikan beban yang akan melampaui kapasitas kemampuan kita. Dan ketika kita diposisikan dalam menjadi posisi guru, ada kendala atau tantangan di kelas, kita harus selalu mindsetnya optimis bahwa tenang, selalu ada solusi. Nah, itu yang saya dorong kepada teman-teman bahwa if there is a will, there will be a way. Kalau ada keinginan, pasti ada jalan. Gitu, seperti itu. Insya Allah nggak akan ada masalah. Dibawa santai saja, insya Allah semua ada solusinya. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Elis penguatnya. Jadi balik lagi ya Bu ya sebetulnya ke niat, semangat, optimisme gitu ya yang dimiliki oleh para guru dan tenaga pendidik lainnya gitu bahwa bisa gitu ya kalau ada semangat bisa Pak pasti kalau terkait dengan pertanyaan ini adalah dengan memahami karakter siswa dan tetap bisa menerapkan refleksi diri gitu ya. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Yoki dan Ibu Elis. Mungkin saya izin tadi ada yang sharing juga nih Bapak Ibu di kolom chat tadi dari Ibu Dedeh Kuraisin, katanya menanggapi cara membuat refleksi dalam pembelajaran mungkin bisa membuat jurnal reflektif yang isinya terdiri dari deskripsi. Jadi di sini peserta didik bisa mendeskripsikan kegiatan yang telah dilakukan, evaluasi, menemukan kekurangan dari kegiatan, dan rencana ke depan melakukan perbaikan pembelajaran pada materi yang sama di kelas yang berbeda. Jadi bisa ada jurnalnya juga gitu ya Bapak Ibu yang mungkin bisa membantu ya kalau bingung gitu mau mulai dari mana refleksi dirinya.
Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini adalah pertanyaan dari live chat yang sudah dipilih gitu ya oleh rekan-rekan dari tim PMM. Eh, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Ibu dan Bapak memulai kegiatan refleksi dan menggerakkan rekan-rekan di sekolah agar bersemangat mengembangkan kompetensi diri, khususnya kegiatan refleksi? Oke, jadi kalau ini lebih ke gimana menumbuhkan semangatnya itu gitu ya. Kayaknya dari tadi kan Bapak Yoki dan Ibu Elis juga setuju ya bahwa niat, motivasi itu jadi modal gitu. Tapi gimana nih cara menumbuhkannya gitu? Mungkin boleh dari Ibu Elis, silakan Bu. Baik, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan mirip-mirip ya. Eh, Bagaimana cara memulai kegiatan refleksi dan menggerakkan rekan-rekan di sekolah agar bersemangat mengembangkan kompetensi? Kalau dari kacamata seorang kepala sekolah ya yang berfungsi sebagai pemimpin pembelajaran, kitanya sendiri harus menjadi role model. Ya, seorang kepala sekolah betul-betul harus menjadi role model bagi rekan-rekan guru dan juga para peserta didik dan orang tua. Ini sangat penting, Bapak Ibu, karena disitulah kita mengawali berbagai kegiatan, di mana ketika kita menggerakkan para guru untuk melakukan berbagai hal, ya harus kita dulu yang melakukan perubahan, gitu kan. Nah, ini alhamdulillah mudah-mudahan ini dirasakan oleh teman-teman guru dan para peserta didik di SMA 2 Cibinong, itu yang saya lakukan. Dan di sini bagaimana cara menggerakkannya itu tadi, jadilah kalau guru ya guru yang menjadi role model untuk teman-teman yang lain. Ketika saya dalam kapasitas di sini sebagai pemimpin pembelajaran, jadilah pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah yang betul-betul menjadi role model untuk teman-teman guru. Sebagai contoh seperti ini, bagaimana semangat mengembangkan kompetensi. Ketika saya hadir di SMA 2 Cibinong, saya dilihat di Bogor itu ada ajang dalam tanda petik bergengsi di Kabupaten Bogor namanya event gelar inovasi daerah tahunan. Jadi di situ warga Bogor berbagai jenjang ya, borderless lah tanpa batas mengikuti kompetisi untuk inovasi. Saat itu saya mengajak teman-teman, ayo ikutan SMA 2 kan pada hebat-hebat nih guru-gurunya, siswanya juga. Saat itu selama ini SMA 2 tidak terlalu memperhatikan kegiatan lomba tersebut. Akhirnya saya memberanikan diri tahun 2021 mengembangkan 10 layanan digital di mana mudah-mudahan teman-teman bisa berkunjung ke sekolah kami karena panjang ceritanya. Ketika pandemi Covid kami mulai absensi digital ya cashless absensi. Buku tamu pun kami sudah menggunakan QR code sejak 2021 ya. Kemudian juga pokoknya layanan-layanan berbasis layanan digital termasuk jajan, kemudian ke UKS pun udah menggunakan kartu smart card kartu dan laporannya sudah report ke orang tua melalui Google Play Store. Nah, itu kan upaya ya. Saya di situ memberikan contoh kepada rekan-rekan, ayo semangat. Apa mungkin Bu SMA 2 ini bisa mengembangkan layanan digital sebanyak ini? Saya bilang kalau bermimpi itu harus setinggi langit dan subhanallah itu terwujud Bapak Ibu dan izin ya tidak bermaksud ria tapi tasyakur binikmat saya mendapatkan penghargaan Kepala Sekolah Inovatif tahun 2021 dalam kegiatan itu. Dan saat itu juga saya mendorong teman-teman guru, peserta didik untuk ikut lomba. Dan sekarang setiap tahun alhamdulillah teman-teman guru, anak-anak 2 tahun terakhir ini kami mendapatkan predikat sekolah dengan inovasi terbanyak ya, baik gurunya ataupun peserta didiknya. Jadi kata kuncinya jadilah role model untuk teman-teman yang lain. Demikian. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Elis. Jadi kata kuncinya jadi role model ya Bapak Ibu ya. Mungkin role modelnya nggak harus dari kepala sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari teman-teman rekan-rekan guru, tenaga pendidik lainnya juga bisa tuh jadi role model untuk rekan satu sama lainnya. Oke, terima kasih banyak Bu Elis. Karena keterbatasan waktu, kita langsung lanjut saja ke pertanyaan kedua dari live chat. Bagaimana agar refleksi yang kita buat bisa berdampak langsung pada siswa? Oke, silakan untuk Pak Yoki, boleh menjawab pertanyaan ini. Baik, Bu. Ini pertanyaan ini sebetulnya sudah terjawab ya. Karena di saat refleksi tadi kan kalau misalkan selesai pembelajaran ada permasalahan. Ketika kita melihat sesuatu yang baik yang bisa kita ambil dari guru lain, saya langsung terapkan kepada pembelajaran di kelas yang berbeda. Jadi tentu ini berdampak langsung pada siswa. Saya merasakan betul, Bapak Ibu, ini betul-betul terjadi. Apa yang disampaikan Pak Kasno senior saya itu, saya menghadapi siswa yang luar biasa ini karakternya, bahkan saya dekati saja dia itu malah lari. Tapi setelah saya mencoba untuk berusaha agar ini adalah PR saya,
saya guru di sini gitu. Bukan saya menyalahkan siswa tersebut, saya berusaha, saya guru, saya adalah guru mereka. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak baik kepada siswa saya, berarti salah saya berusaha seperti untuk berefleksi pada diri saya. Jadi agar dampak langsung ya kita mencoba untuk jadikan mereka adalah PR kita untuk berubah. Salah satu contohnya misalnya karakternya itu. Kemudian kalau dalam pembelajaran jika tidak paham, misalnya contoh saja tambah-tambahan positif dan negatif atau bilangan bulat tidak paham, ya saya ini jadi PR bagi saya. Seperti itu. Jadi saya berusaha untuk membuat sesuatu masalah menjadi tantangan bagi saya, tapi tidak menyalahkan mereka. Saya berusaha untuk berpikir berbasis positif gitu, berpikir positif kepada mereka karena mereka juga sebetulnya anak-anak yang baik semuanya. Cuman mungkin cara kita dalam mendidik ada yang salah gitu. Jadi saya bertanya kepada senior-senior saya agar bisa berdampak langsung pada siswa-siswa yang memang dalam artian misalnya kurang baik dalam karakternya, kompetensinya misalkan belum maksimal seperti itu. Jadi butuh pendampingan yang khusus. Makanya itu ada pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Yoki. Boleh saya rangkum ya tadi untuk jawabannya. Tadi kalau kata Pak Yoki itu saya suka nih, masalah itu tuh bukan masalah, tapi jadi tantangan gitu ya Pak ya, yang membuat kita jadi merefleksikan nih ke diri kita. Tadi kalau kata Pak Yoki, kasusnya adalah mendekati murid yang mungkin waktu itu belum mau gitu ya mendekat dengan Pak Yoki. Tapi Pak Yoki berusaha merefleksikan dirinya, kira-kira apa ya yang bisa diperbaiki gitu, mungkin dari metode dan lain sebagainya, dan ternyata langsung berdampak gitu ya Pak ya. Mungkin memang proses refleksi itu tidak dalam satu malam ya Bapak Ibu ya, tapi itu sebuah proses yang mungkin bisa berhari-hari atau berbulan-bulan, tapi tadi yang penting Bapak Ibu punya semangat dan optimisme untuk yakin gitu bahwa bisa kok ngelaluinya gitu dengan dari hasil refleksi masing-masing. Oke, terima kasih banyak Pak Yoki. Kita langsung lanjut ke satu pertanyaan terakhir dari boleh open mic dari para peserta. Mungkin dari tim PMM boleh menunjuk ya satu kira-kira ini karena banyak sekali nih yang raise hand. Ini boleh dari yang paling pertama ya. Boleh dari silahkan, tapi mohon maaf Bapak Ibu hanya bisa satu saja karena waktu juga nggak kerasa udah jam 8:01 ya. Saya izin dari yang paling pertama angkat tangan ya di sesi ini. Itu ada dari izin Bapak atau Ibu Sukriati. Silahkan. Halo. Oke. Halo. Untuk Bapak atau Ibu Sukriati izin. Belum ada jawaban ya. Kalau gitu saya izin langsung ke yang kedua ya di resen ini ada Pak Dale dari Kabupaten Ya, Pinrang. Silakan Pak untuk sampaikan ya, pertanyaannya. ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Pak, izin suaranya. Halo Pak Dale, izin Pak suaranya belum masuk. Tadi saya kira internet saya. Boleh Bapak mungkin di mute lalu dinyalakan lagi. Pak izin. Data belum masuk, mohon maaf ya Pak. Boleh diulang lagi mungkin untuk audionya. Di mute dulu boleh lalu dinyalakan lagi. Itu sedang connecting to audio. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya. Halo Bapak, audionya belum masuk ya. Oke. Halo Pak, belum ada suaranya.
Oke, sedang connecting lagi. Semoga kali ini masuk. Tadi sempat masuk ya Bapak Ibu ya suaranya. Mungkin kendala teknis. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, memang kendala teknis di aplikasi Zoom ini adalah sebuah tantangan yang harus kita lalui. Tapi nggak apa, kan kita jadi bisa silaturahmi ya secara jarak jauh. Oke, kalau gitu mohon maaf ya Pak Dale, karena waktu yang terbatas. Boleh izin ke pertanyaan dari rekan yang lain, Pak? Ya, nanti semoga di webinar selanjutnya bisa bertanya lagi. Oke, terima kasih Pak Dale. Silakan nih ada penanya dari Ibu Indah Purnamasari. Halo, selamat malam Ibu Indah. Selamat malam. Oke, siap. Silakan Ibu, boleh disampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, tadi kan materinya masih mengenai refleksi dari satuan pendidikan ya, dari stakeholder di Betul. satuan pendidikan ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengajak refleksi kepada orang tua siswa. Nah, karena kan keberhasilan hasil belajar itu juga kan salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana kehidupan peserta didik di rumah. Nah, bagaimana secara teknisnya kita bisa membawa orang tua siswa untuk sama-sama sering melaksanakan refleksi. Ya, itu saja sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Indah Purnamasari. Jadi pertanyaannya adalah tentang bagaimana mengajak orang tua juga untuk ikut berefleksi diri gitu ya, Bapak Ibu, karena memang tidak bisa dipungkiri anak itu kan secara waktu pun lebih lama di rumah gitu ya, dan anak juga pendidikan pertama kalinya di rumah dengan orang tua. Jadi orang tua berperan penting gitu untuk perkembangan anak juga. Baik, mungkin dari Ibu Elis duluan, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bagaimana mengajak para orang tua untuk sama-sama ikut melakukan refleksi ya, Ibu. Kalau menurut saya, ini perlu proses tentu saja ya, tetapi budaya refleksi itu sudah kita sampaikan juga kepada para orang tua bahwa di sekolah itu ada budaya refleksi, dan mudah-mudahan para peserta didik juga menyampaikan kepada para orang tua bahwa para guru hebat di sekolah masing-masing setiap selesai pembelajaran kan melakukan refleksi, meminta feedback dari anak-anak, dan itu mudah-mudahan day by day, secara bertahap mereka menjadikan itu akan melekat gitu di ingatan anak-anak bahwa luar biasa ya setelah belajar itu kira-kira ada yang kurang, ada yang menurut anak-anakku sekalian bagaimana nih pembelajaran hari ini? Itu kan refleksi ya secara tidak langsung. Itu kan sudah dibudayakan oleh para guru di dalam kelas kepada anak-anaknya. Untuk kepada orang tua, kami kebetulan saya dan teman-teman manajemen dan para guru, kami memang sudah membiasakan untuk menerima segala masukan, kritik, saran. Itu pun menurut saya bagian dari bagaimana kita memberikan ruang pada Bapak Ibu orang tua melakukan refleksi. Sebagai contoh, setiap tahun ajaran baru setelah kami memaparkan program peraturan akademik dan lain sebagainya, karena kami bikin kesepakatan bersama dulu dengan para orang tua, baru disampaikan kepada anak-anak bahwa ini nak, orang tua sepakat loh. Karena di SMA 2 itu ada salah satu peraturan akademik yang mungkin tidak ada di setiap sekolah. Salah satunya adalah larangan pacaran. Larangan pacaran kami tuangkan dalam bentuk komitmen, dan itu langsung ada kesepakatan dengan para orang tua di awal tahun ajaran baru. Nah, di sini barangkali Bapak Ibu memberikan kritik, masukan, saran dari peraturan akademik yang panjang lebar yang kami sampaikan di awal. Kami berikan nomor kontak, dari mulai nomor kontak kepala sekolah, tim manajemen, para wali kelas. Saya udah izin kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu izin ya nomor kontaknya, biar Bapak Ibu orang tua bisa melakukan refleksi, masukan, kritik bahkan ya, dan saran. Jadi saya membangun budaya rekan-rekan kerja di sekolah itu harus siap dengan menerima kritik, masukan, saran. Jadi kritik itu justru kita berterima kasih, berarti kita diajak untuk memperbaiki. Walaupun ketika kritik masuk ke saya tidak langsung menerima begitu saja Bapak Ibu, tapi saya akan melakukan mencari akar masalahnya, konfirmasi dan sebagainya gitu kan. Seperti apa yang kita lakukan aja dalam IKM lah ya, dalam pembelajaran. Jadi begitu caranya Bapak Ibu, salah satu yang kami lakukan agar Bapak Ibu orang tua pun terlibat dalam budaya refleksi.
sekali lagi memang tidak mudah untuk memutuskan kita membangun keterbukaan. Tetapi zaman saat ini, di zaman era saat ini, satu keniscayaan menurut saya bahwa seorang kepala sekolah bahkan atau para guru memang harus terbuka dengan para orang tua. Dan saya termasuk yang memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada para orang tua dan anak-anak, bahkan murid pun berkumpul datang ke ruangan saya, itu sudah hal yang biasa. Mereka diskusi, itu pun menurut saya sudah bagian dari pendidikan refleksi para orang tua, merefleksikan tentang anaknya, merefleksikan tentang kinerja sekolah, merefleksikan tentang maaf kadang ada satu dua yang mungkin kurang agak keberatan dengan teknik mengejar salah satu guru, tapi kita tidak langsung percaya begitu saja. Tapi itu adalah upaya kami juga untuk memberikan ruang kepada orang tua sekali lagi untuk menyampaikan masukan, ide, kritik, saran dan lain sebagainya. Menurut saya itu bagian dari refleksi juga untuk satuan pendidikan. Demikian. Terima kasih Ibu Elis. Jadi balik lagi ya Bu ya, dengan adanya ruang gitu ya, ruang diskusi itu adalah salah satu bentuk orang tua merefleksikan dirinya juga, merefleksikan mungkin bagaimana satuan pendidikan juga gitu ya, dan murid-murid anak-anaknya mereka. Oke, mungkin boleh penguat dari Pak Yoki, silakan Pak, mungkin boleh 1 menit Pak untuk menanggapi. Oke, terima kasih Bu Nina. Sebetulnya apa yang disampaikan Bu Elis itu inspiratif banget. Ini kepala sekolah inspiratif banget bagi saya sebetulnya Bu. Saya pertama kali kenal Bu Elis sudah lama, tapi saya ingin go internasional sampai sekarang belum belum bisa. Inspiratif banget. Nah kebetulan ini entah beruntung entah apa kayak kejatuhan duren gitu ya Bu ya Pak. Saya itu kedatangan kepala sekolah yang mirip seperti Bu Elis, membebaskan para yang ingin bergerak itu, para guru yang ingin bergerak itu untuk berkreasi. Nah, kebetulan Bapak Ibu, ini pas banget nih ada pertanyaan berbobot. Ini pertanyaan dari Bapak Ibu tuh luar biasa, keren-keren banget. Ini kebetulan kami juga punya hal yang sama terkait itu. Akhirnya kepala sekolah saya yang luar biasa itu yang lulusan pengajar praktik kebetulan itu meminta saya sebagai admin untuk menyebarkan sebenarnya namanya survei kepuasan masyarakat mulai tahun 2022-23 Bapak Ibu. Jadi hal tersebut memang betul-betul terbuka Bapak Ibu, akan saya bacakan di sini, nggak usah saya screenshot mungkin ya Bapak Ibu, sedikit saja. Mulai dari nama di sini juga kami persingkat, boleh menggunakan nama samaran agar Bapak Ibu di sana itu tidak malu untuk mengutarakan hal yang terkait dengan sekolah kami. Kemudian di sini ada umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan sebagainya. Di sini boleh memilih pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu semua. Di sini ada kalimat bagaimana prosedur pelayanan di sekolah kami. Kemudian ini tinggal checklist aja. Jadi Bapak Ibu orang tua itu tidak harus menulis, jadi lebih mudah. Kemudian ketepatan pelaksanaan pembelajaran terhadap jadwal waktu pembelajaran ini mengantisipasi guru-guru yang terlambat saat masuk kelas. Kemudian bagaimana hasil belajar yang diterima dengan target yang telah ditetapkan di sekolah ini. Misalnya ini ditanyakan kepada kepuasan masyarakat yaitu wali murid. Kemudian kemampuan guru menurut Bapak Ibu bagaimana di sekolah SMP Negeri 2 Karangpucung. Kemudian tingkat kedisiplinan, kesopanan, keramahan Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan lainnya dalam memberikan pelayanan di SMP Negeri 2 Karangpucung. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh saat saya membuat aja saya sudah merinding Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu hasilnya itu mereka jujur Bapak Ibu apa adanya. Jadi ini menjadikan refleksi bagi kami sekolah dari orang tua. Kurang lebih seperti itu, tapi banyak pertanyaan yang mungkin kalau disampaikan habis waktunya. Mohon maaf Bapak Ibu, itu pengalaman dari kami. Baik, terima kasih banyak Pak Yoki tambahannya. Jadi bahkan ada survei juga ya Bapak ya, agar lebih terdata juga tuh hasil refleksi dari orang tua. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Indah Purnamasari, dan mungkin ada yang Bapak Ibu yang lain juga yang penasaran gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk antusiasmenya. Sekarang sudah sampai kita di penghujung acara. Akan ada penguatan dari teman belajar atau closing statement dari Ibu Elis dan Pak Yoki. Izin Bapak Ibu waktunya hanya 1 menit ya, karena mengingat sudah pukul 8:13. Jadi silakan dari Ibu Elis dulu, waktunya 1 menit untuk closing statement. Silakan. Baik, tanpa terasa ya waktunya, saking serunya kita berbagi cerita. Pada malam ini kan kita topik utamanya adalah refleksi. Mungkin kalimat yang ingin saya sampaikan kepada seluruh guru dimanapun berada, ketika melakukan refleksi, jujurlah dalam melakukan refleksi tersebut. Karena dengan kejujuran menyampaikan refleksi ini, insya Allah hasilnya akan baik.
Dan ada satu pepatah yang luar biasa, itu saya selalu ingat betul, being honest is the key to success. Menjadi orang yang jujur adalah kunci dari sukses. Dan ini kita harus tularkan kepada anak-anak. Jadi dalam refleksi pun kita harus jujur melakukan refleksi. Jadi bukan, nggak enak karena A, karena B, dan seterusnya. Jujurlah dalam melakukan refleksi, insya Allah hasil dari refleksi tersebut akan benar-benar berdampak terhadap perubahan pembelajaran, di mana kita berharap anak didik kita menjadi anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian. Terima kasih banyak Ibu Elis. Kejujuran ya adalah kunci ya. Jujurnya sama diri sendiri ya. Kadang suka sulit gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi bisa dimulai. Oke, silakan Pak Yofi untuk closing statement-nya. Baik, Bapak Ibu, semoga ini bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semuanya. Dari closing statement dari saya. Jadi saya itu sebetulnya sudah berefleksi bertahun-tahun Bapak Ibu, dari pertama kali dari guru bakti ya Bapak Ibu. Saya daftar mulai dari CGP, kemudian saya ikut seleksi P3K dan sebagainya, sampai sekarang saya bisa menjadi narasumber seperti ini. Ini adalah hal yang mungkin sudah berefleksi, itu udah ribuan kali saya bertanya kepada senior. Tapi dari saya yang saya terapkan selama ini adalah Bapak Ibu seperti ini. Ada senior saya yang bilang seperti ini, jika kamu ingin berhasil, jadilah orang yang lebih dari yang lain. Jangan sampai kamu ikut-ikutan dengan yang lain ketika itu membuat kamu tidak meningkatkan potensi. Tapi kamu bisa, apa ya namanya, kalau orang lain sedang duduk itu kamu sudah mulai berjalan. Kalau orang lain baru berjalan, kamu tuh sudah mulai berlari. Nah, kamu itu harusnya sudah sukses ketika orang lain sedang mengejar kesuksesan. Jadi inspirasi itu membuat saya sampai sekarang Bapak Ibu menjadi narasumber seperti ini. Bapak Ibu, ini juga tidak terpikirkan sebelumnya. Ini ternyata hasil refleksi saya Bapak Ibu selama ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoki, luar biasa. Kita malam ini dapat banyak quotes baru gitu ya Bapak Ibu ya dari Pak Yoki dan Bu Elis. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita kasih reaction dulu, atau mungkin teman-teman yang di YouTube juga boleh memberikan love-nya dan emojinya.